kita mulai. Hari ini kita belajar coding mata pelajaran coding. Terus ya, sebelum Ibu Guru mulai materi hari ini, kita menyanyikan dulu lagu wajib. Kebetulan bulan ini adalah bulan Agustus. Jadi hari apa? Kalau bulan Agustus itu biasanya bulan apa? Hari apa? Ya, ya hari kemerdekaan. Jadi kita dulu menyanyi. Sekarang dulu ini terus mulai 1, 2, 3 ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih. Ini hari kita belajar masalah yang Ibu Guru sudah bagikan semua buku. Perhatikan bukunya, yang buku coding yang Ibu Guru bagikan. Ini hari kita belajar berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Perhatikan di atas dulu. Lihat, proses berpikir untuk menyelesaikan masalah efektif dan efisien. Terus proses yang digunakan itu merumuskan solusi dengan cara yang dapat melaksanakan oleh komputer. Itu berpikir komputasional, maksudnya itu kalian disuruh berpikir secara kritis, kreatif, bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Masalah yang besar menjadi masalah kecil, dan itu secara beruntun, ada tahap-tahapnya. Paham, Ki? Terus selanjutnya, ini di berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Perhatikan di atas. Yang pertama ada dekomposisi, terus kedua ada abstraksi, ada yang ketiga terus keempat algoritma. Ya, inilah yang kalian harus kuasai. Kalau kalian sudah menguasai ini 4 pilar, itu yang belajar coding, ini yang 4 pilar ini harus kalian pahami. Ini yang 4-nya, inilah adalah kata kuncinya kita belajar coding. Yang pertama, Ibu Guru jelaskan dulu yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu adalah, coba Cinta, yang pertama apa, Nak? Ya? Ibu, tidak terlalu dilihat, Kak? Hah? Sudah besar? Sudah. Lihat, itu. Dekomposisi adalah proses pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih dapat dikelola, yang memungkinkan pendekatan yang lebih sistematis dalam memecahkan masalah. Yang mana contohnya ini? Seperti kalau misalnya kalian kan hari-harinya, misalnya jadwal pelajaran, atau kalian bagaimana datangnya proses ke sekolah, kan itu berulang. Misalnya kalian pertama apa dilakukan sebelum ke sekolah? Apa? Terus apa lagi? Selanjutnya? Ya? Selesai semuanya pakai baju lengkap itu kalian harus salaman, permisi
warna merah kah, mau warna apa, yang jelasnya pikiran kalian itu di dalam kelas cuma ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada televisi. Itu saja toh. Jadi itu nih kenapa kalau berpikir personality yang bagian kedua pilarnya itu abstraksi, kalian tidak terlalu fokus, harus melihat ini warnanya, ini bentuknya. Kalau ibu guru tanya kan pasti saja bilang apa ada yang ada di dalam kelas. Tadi jawaban apa? Papan tulis kah? Televisi. Kalian tidak pernah menyebutkan warnanya. Makanya itu, maksudnya itu tidak pentingnya nak, tidak terlalu harus dihiraukan. Cuma yang ada saja barangnya. Sama ini buku tak. Paling ibu guru mana buku coding tak? Tidak pernah kalian itu bilang warna apa kah, mau apa isinya? Paham Maki? Oke. Sebelum lanjut lagi materi selanjutnya, kita dulu estimate. Karena pasti kayak jenuh. Yeah. Coba dulu berdiri. Tinggalkan tempat duduknya, kiri dan kanan.
jadwal pelajaranmu. Jadwal pelajaranmu kan berulang. Seperti belajar matematika hari Senin kah, terus hari Selasa kah belajar matematika, itu kalian kan berulang. Dalam satu minggu itu setiap hari kalian lakukan selama kalian sekolah. Misalnya, ibu guru kasih contoh. Kalau misalnya 2 dikali 9, ini kan berulang. Untuk menghasilkannya itu, kalau 2 dikali 9 seperti 2 atau 2 kali angka 9 dijumlah, atau 2 kali yang angka 9-nya dijumlah, atau ini yang 9 kali kalian jumlah. Ini nih yang dinamakan berulang, itu yang namanya pengenalan sekolah. Paham sih? Sekarang yang logaritma melibatkan pengembangan urutan instruksi yang logis bertahap untuk mencapai solusi, menekankan pendekatan struktur, metodis, dan memecahkan masalah. Nah, seperti ini nanti Bu Guru, kalian kan bagi kelompok. Ini nih nanti kalian Ibu Guru nanti ini pastikan setiap kelompok itu akan mempresentasikan ini, terus tapi menggunakan drag race. Waktu kemarin kan kita main game sambil belajar. Terus ini nih nanti ketika Ibu Guru sudah bagikan ini presentasi per kelompok dan individu, ini berarti setiap kelompok siapa yang duluan mempresentasikan. Paham Ki? Kan nanti Ibu Guru ini, misalnya ini Ibu Guru bagi per kelompok, terus nanti kalian akan berdiskusi. Jadi kelompok pertama akan menggunakan kemarin seperti yang game kemarin drag race. Paham Ki? Jadi tidak usah nih Bu Guru lagi tunjuk siapa kelompok 1, kelompok 2 untuk mempresentasikan. Paham Ki? Oke? Paham sampai di sini? Nah, sekarang Ibu Guru bagi dulu kalian kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kalian harus kerjasama berdiskusi. Ini nanti gabung sama teman Kak. Yang mana? Ini kelompok
Berarti kelompok 1, kelompok 2 mengoreksi apakah sudah benar. Adakah yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi? Lihat sebesar jawabannya teman tadi. Sekarang Ibu Guru mulai. Jadi kelompok berapa?
komputasional itu harus memiliki 4 pilar. Yang pertama apa? Terus kedua apa? Ya? Apa? Terus apa lagi? Terus? Ya. Itu nih kesimpulannya. Bikin komputasional itu harus memiliki 4 pilar. Ini nih yang harus kalian kuasai. Nanti minggu depan kan setiap hari Jumat kita belajar coding. Jadi kan baru berpikir ini. Nanti 4 pilar ini kita akan lebih mendalam mempelajarinya. Paham Ki? Jadi materi sampai di sini sudah paham semuanya?